Oke cuy, kembali lagi bersama saya teman tidur yang akan menemani malam kalian beberapa menit ke depan. Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Breed, disutradarai oleh Steven Bristol yang dirilis di tahun 2024. Film ini bercerita tentang dunia yang sudah tidak bisa ditinggali karena menipisnya kadar oksigen. Tanpa berlama-lama kita saksikan videonya cuy. Diawali dengan seorang pria yang sedang membersihkan panel-panel listrik yang ada di luar rumah. Dia diingatkan oleh seseorang yang menghubungi dari hatinya bahwa oksigen tinggal 20% lagi. Sang pria berkata bahwa dia akan masuk dalam 2 menit lagi. Kemudian terlihat seseorang yang sedang menjelajah ke dalam sebuah gudang. Tidak sengaja dia terperosok ke dalam lantai yang sudah usang. Pria yang ada di luar pun langsung berlari dan menyelamatkan pria yang terperosok tersebut. Namun semuanya sudah terlambat. Pria yang terperosok tersebut kehabisan oksigen dan meningsoy. Scene berpindah di New York di hari Jumat tanggal 22 Juli 2023. Di sana terlihat anak kecil yang bernama Zora. Dia sedang menunggu kedatangan ayahnya dari luar rumah. Kemudian sang ibu menanyakan keberadaan sang kakek kepada sang ayah. Kita panggil sang ayah dengan nama Darius. Darius pun tidak menjawab dan tidak mengatakan apapun kepada Zora dan istrinya. Keluarga itu pun berduka karena kehilangan sang kakek. Darius mengatakan kalau dia akan menguburnya besok dan sang istri yaitu Maya akan membantunya. Darius berkata bahwa dia akan membawa kakeknya untuk dikubur di sebelah neneknya. Maya menjawab kalau itu tidak mungkin karena kuburan sang nenek berjarak 5 mil jauhnya dari rumah mereka. Zora berkata bahwa dia juga akan ikut bersama sang ayah, namun sang ibu tidak memperbolehkannya. Zora pun marah dan meninggalkan mereka. Beberapa saat kemudian Darius menemui Zora. Dia menyuruh Maya untuk memeriksa generator. Dan saat Darius pergi, Zora harus menjaga sang ibu sampai Darius kembali. Beberapa saat kemudian terlihat Darius yang sudah keluar dari rumahnya. Dan Zora juga melihat ayahnya dari rekaman CCTV yang ada di rumahnya. Diceritakan saat itu tingkat oksigen di bumi turun dari 27% menjadi 5% saja. Dan dalam hitungan bulan pohon dan tanaman rusak. 5 bulan kemudian terlihat Zora yang berada di luar rumah. Dia sedang mencari perlengkapan bertahan hidup di sekitar bangunan-bangunan yang ada di sekitar rumahnya. Dari belakang sang ibu memanggilnya karena Zora sedari tadi tidak menghiraukan panggilan ibunya. Sang ibu marah karena Zora hanya melihat-lihat pakaian tanpa mencari sesuatu untuk dimakan. Kemudian di dalam rumah tampak Zora yang sedang menghubungi ayahnya lewat hati yang dimilikinya. Sayangnya tidak ada jawaban dari sang ayah. Setiap hari Zora dan ibu selalu menunggu ayahnya pulang. Mengingat Zora dan ibunya sudah ditinggal Darius 5 bulan lamanya. Beberapa saat kemudian hati itu pun sedikit berbunyi. Namun tidak ada bunyi lagi setelah itu. Zora juga diajari sang ibu bagaimana kalau oksigen yang mereka hirup sudah tidak bagus lagi. Sang ibu juga menjelaskan langkah-langkah untuk selamat dari keadaan itu. Beberapa saat kemudian saat mereka berdua tengah makan, Zora berkata bahwa besok dia akan mencari ayahnya. Dengan jelas sang ibu pun menolak karena di luar terlalu berbahaya untuk seorang anak-anak. Mengingat mereka sudah tidak melihat seorang manusia satupun selama lebih dari 3 tahun. Pagi harinya terlihat Zora dan sang ibu yang sedang memeriksa perkembangan tanaman yang mereka tanam. Dan terlihat Zora yang sedang bersedih karena tidak boleh mencari sang ayah. Sang ibu juga menasihati Zora kalau sang ayah adalah pria yang kuat dan dia pasti akan kembali suatu hari nanti. Beberapa saat kemudian mereka melihat 2 orang yang sedang berjalan ke arah mereka. Zora dan ibunya pun berlari dan bersembunyi untuk menghindari orang tersebut. Saat Zora didatangi oleh seorang wanita, dari belakang sang ibu menabrak wanita tersebut dan berhasil mengambil senjata dari wanita itu. Kemudian Zora dan ibunya kembali ke dalam rumahnya. Setelah itu wanita yang tadi dijatuhkan oleh ibu Zora mengejarnya. Dia berkata bahwa dia tidak akan bertindak kasar terhadapnya. Dari dalam rumah, ibu Zora menanyakan maksud dan tujuan mereka. Kemudian 2 orang tersebut memperkenalkan diri kepada mereka. Sang perempuan bernama Tas dan sang laki-laki bernama Lukas. Tas berkata bahwa dia tinggal di penampungan yang berjarak 100 mil dari kota itu. Tas juga mengatakan kalau tabung udara yang dibawanya rusak dan mereka tidak bisa bertahan dengan cadangan udara yang mereka miliki. Lalu Tas berkata kalau dia mengenal suaminya yaitu Darius Houston. Tas menjelaskan bahwa dia adalah fisikawan dan Darius adalah satu orang yang berkonsultasi kepadanya.
Tas juga menjelaskan bahwa dia datang ke tempat itu karena dia ingin mencari tahu cara membuat generator oksigen. Sang ibu menjawab kalau Darius sudah tidak ada di tempat itu sejak 5 bulan lalu. Tampak Tas juga mengenal Zora. Dia bernegosiasi dengan Maya. Jika mereka tidak bisa mereplika generator oksigen yang ada di rumahnya, maka 25 orang yang ada di penampungan akan meningsoi semua, dan mereka tidak punya cukup oksigen untuk kembali ke penampungan tersebut. Setelah itu Maya keluar dan menginterogasi Tas dan Lukas. Maya menyuruh Tas untuk mengikat Lukas, karena Lukas adalah seorang pria yang pastinya lebih kuat dibandingkan Maya dan Zora. Saat Tas sedang masuk ke dalam rumah, datanglah seseorang bersenjata ke arah mereka. Zora yang bersenjata langsung menembaki orang tersebut. Dia bernama Mika. Saat Mika menerjang ke arah Zora, tidak sengaja dia juga ikut masuk ke dalam rumahnya. Mika berkata bahwa dia tidak tahu karena Mika melihat Maya yang sedang mengikat Tas. Di dalam rumah Mika melihat generator tersebut. Namun Mika tidak tahu apa-apa karena itu bukanlah bidangnya. Beberapa saat kemudian alarm bahaya pun berbunyi di luar rumah. Tas menutupi CCTV tersebut. Maya pun tidak bisa melihat apa yang dilakukan Tas kepada rumahnya. Maya dan Zora pun berusaha untuk menahan mereka dengan cara mengalirkan listrik ke arah pintu. Dan pada akhirnya bor yang digunakan Lukas untuk mengebor pintu tersebut rusak. Dari atas terlihat Tas yang sedang mencari jalan untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Lalu alarm rumah tersebut berbunyi lagi karena Tas membobol rumah mereka dari atas. Di ruangan itu pun tidak ada oksigen. Maya dan Zora pun memakai masker untuk pergi keluar dan meninggalkan Mika yang tidak memakai masker ke dalam rumah mereka. Saat Zora ingin keluar, dia tidak tega melihat keadaan Mika dan dia memasangkan masker kepada Mika. Saat Mika tengah kehabisan oksigen, Zora menginterogasi Mika tentang ayahnya. Mika berkata kalau mereka adalah orang baik dan ayahnya adalah orang yang juga membantu Tas untuk membuat generator di penampungan. Di luar rumah, Tas dan Lukas sedang menyusun rencana dengan cara mengalihkan pandangan Maya yang sedari tadi menembaki mereka. Di dalam rumah tampak Mika berhasil lolos dari ikatannya. Mika langsung menyerang Zora dan meminta untuk membukakan pintunya. Di atas rumah, Tas dan Lukas juga berhasil melumpuhkan Maya. Saat Tas dan Lukas ingin masuk, Zora tidak memberitahukan cara untuk masuk ke dalam rumah itu. Lalu terlihat punggung Mika yang terluka dan tiba-tiba Mika tumbang tidak sadarkan diri. Kemudian Zora memakai mikrofon Mika dan menjelaskan apa yang terjadi di dalam sana. Zora mengatakan kalau Mika meningsoi dan dia sedang diikat oleh Mika. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Maya menjelaskan ada cara lain untuk masuk ke tempat itu dengan sebuah kunci. Namun kunci tersebut tidak berada di tempat itu dan sedikit jauh dari rumah mereka. Maya bergegas pergi ke mobilnya dan segera menuju ke tempat kunci tersebut. Di perjalanan, Maya menjelaskan kalau 5 bulan lalu Darius pergi dari rumah itu untuk memakamkan ayahnya. Namun Darius meninggalkan surat kepada Maya bahwa dia tidak akan kembali karena Darius sudah memperhitungkan cadangan oksigen yang ada di rumah itu hanya cukup untuk menampung 2 orang saja. Pada intinya Darius keluar rumah hanya untuk memberikan waktu kepada Maya dan Zora untuk memodifikasi generator tersebut supaya bisa dipakai banyak orang dan menyelamatkan banyak orang. Maya juga sadar kalau Darius berkorban untuk masa depan yang lebih baik untuk Zora. Sampainya di tempat yang dijanjikan, dia melihat Darius yang sudah meningsoi di tempat itu. Tempat itu adalah tempat di mana Darius menghabiskan masa hidupnya. Maya pun menemukan kunci tersebut. Namun sialnya mobil yang mereka kendarai kehabisan daya. Saat Tas dan Maya ingin kembali, Maya berkata bahwa dia sudah tidak bisa kembali lagi karena keadaan kakinya yang terluka. Kemudian Maya menitipkan Zora kepadanya dan memberikan kode untuk membuka kunci tersebut. Akhirnya Maya pun meningsoi di samping suaminya yaitu Darius. Di dalam rumah, Zora mengetahui kalau yang dipegang Tas adalah kunci ayahnya. Dan Tas pun menjelaskan keadaan ibunya di luar sana. Tas pun segera membongkar generator tersebut. Namun setelah generator itu berhasil dibongkar, Tas butuh waktu berminggu-minggu untuk mereplika generator tersebut. Namun saat berkata kalau generator tersebut hanya bisa menampung 2 orang, Lukas menembak Tas. Setelah itu Lukas bernegosiasi dengan Zora cara menjalankan generator itu. Dan Lukas menyetujui Zora untuk melepaskannya. Beberapa saat kemudian alarm berbunyi dan Lukas menyuruh Zora untuk memperbaikinya di luar. Di luar Zora bertemu dengan ibunya. Zora memberitahukan keadaan yang terjadi beberapa saat lalu. Zora dan ibunya memiliki rencana bahwa ibunya akan merusak generator yang ada di luar dan Zora akan berpura-pura kehabisan udara di luar rumah. Saat Lukas sedang menghampiri Zora, sang ibu langsung menembak Lukas
dan melepaskan selang udara Lukas. Saat Zora dan Maya hampir masuk ke dalam rumah, Lukas pun ikut masuk ke dalam rumah. Di dalam rumah kadar oksigen juga menipis. Jika Lukas menembaknya, maka ruangan itu akan meledak seketika. Akhirnya Maya dan Zora meninggalkan Lukas di dalam sana dan ruangan pun meledak. Beberapa saat kemudian Zora dan Maya menaiki mobilnya dan menuju ke suatu tempat. Di sana mereka diselamatkan di penampungan. Terlihat Zora yang memperbaiki generator yang ada di penampungan tersebut. Dan film pun tamat. Oke cuy, segitu saja film kali ini. Film ini berjudul Breed yang dirilis di tahun 2024. Jangan semangat, tetaplah menyerah, teruslah berputus asa, walau tahu yang kalian lakukan adalah berdosa. Saya bersama redaksi yang bertugas undur diri, salam teman tidur.